Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Salam perjuangan, salam silaturahmi, salam persaudaraan. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir masih diberikan nikmatnya. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini masih diberikan kemampuan, masih diberikan kenikmatan untuk bernafas, menghirup udara yang segar di sore hari ini di pergunungan. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah, yang mana beliau telah berjuang mati-matian demi kita, berjuang membela agama Allah, sehingga kita sebagai umatnya sekarang masih bisa menikmati manisnya hasil perjuangannya, yaitu agama Islam. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir menyampaikan materi tentang kematian. Ingat para sahabat, di surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa nadharul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya bermain-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya para sahabat, ketika kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, kehidupan di sekitar kita, maka tentunya kita akan menemukan berbagai macam perkara, termasuk diantaranya kesenangan dan keindahan duniawi, yang mana keduanya ini bersifat sementara, yang banyak menghanyutkan hamba-hamba Allah karena mereka larut di dalamnya. Mereka berlomba-lomba demi keindahan, demi kemewahan, demi kesenangan nafsunya, sehingga mereka lupa akan Tuhannya. Sedangkan kematian masih selalu mengintai mereka. Kematian sudah siap siaga untuk menjemput mereka. Kadang para sahabat di antara kita beranggapan bahwa kita di dunia ini hidup selamanya, akan bisa menikmati fasilitas-fasilitas Allah, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah. Padahal yang namanya kematian sudah menanti kita, sudah mengintai kita, sudah siap siaga untuk menjemput kita. Walaupun seseorang itu memiliki harta yang berlimpah, bangunan yang kokoh dan tinggi, namun mereka tidak akan luput yang namanya kematian, akan merasakan yang namanya kematian. Ketika kematian sudah menghampiri, maka purnalah semuanya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang di antara kita beranggapan bahwa kita ini hidup selamanya di dunia ini, bisa menikmati fasilitas-fasilitasnya Allah. Padahal yang namanya kematian ini sudah siap siaga, sudah menanti kita. Meskipun seseorang ini memiliki harta yang berlimpah, bangunan yang tinggi serta kokoh,
Namun itu semua merupakan ujian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, annallaha indahu ajrun azim. Artinya, dan sesungguhnya hartamu, anakmu, itu semua merupakan ujian, cobaan, hanya cobaan baginya. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya para sahabat, bahwa kematian ini merupakan garis yang memisah antara duniawi dan akhirat. Ketika kematian sudah datang kepada kita, maka yang namanya harta, yang namanya keistimewaan, yang namanya aktivitas, rutinitas keseharian kita, ini akan putus semua. Sebab sudah ada garis yang melintang di tengah-tengah kita, yaitu kematian. Para sahabat yang dimuliakan Allah, ada syair yang mengatakan, wa man lam yamut wibdotan yamut haroman wal mautu ka'sun wan nasu daikuha. Artinya, barang siapa yang tidak mati waktu mudanya, ia mati waktu tuanya. Kematian ibaratkan gelas yang setiap orang pasti meneguknya. Dari sini hendaklah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk banyak melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, para saudara-saudara, kita ini pada hakikatnya lemah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk mencegah yang namanya mati. Setiap orang ini pasti merasakan kematian. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ketika kematian sudah datang, maka tidak ada tempat untuk kita berlari, untuk bersembunyi, untuk menghindari. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi furujil musayyadah. Artinya, di mana saja kamu berada, maka kematian pasti mendapatkannya. Kendati pun engkau berada di dalam benteng yang kuat. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu apapun yang kita berbuat pasti kelak di sisi Allah akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, mumpung kematian belum mendatangi kita sebagai hamba Allah, ketika kematian sudah mendatangi kita hanya bisa pasrah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa-siksanya, baik di dalam kubur, di alam mahsyar, sampai di alam akhirat. Karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita. Ingat para sahabat yang dimuliakan Allah, orang yang disiksa di dalam kubur, mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya hanya menghiasi keindahan yang bersifat duniawi. Mereka tidak menghiasi, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Akhiran dari materi kali ini, semoga bisa bermanfaat kepada kita, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.